Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasri Masdar, dan di sini kita akan mengerjakan salah satu soal ujian tengah semester etika profesi. Dan di sini kita sudah punya soalnya, ya. Yang pertama itu eksplorasi literatur etika profesi. Identifikasi dan tinjau dua jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi teknologi informasi yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Oke, kita garis besar terkait dengan penggunaan data pribadi. Di poin A, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus kepada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional teknologi informasi. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut agar dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Oke, di sini kita akan meninjau dua jurnal akademik ya yang membahas kasus etika dalam profesi teknologi informasi terkait dengan penggunaan data pribadi. Oke, yang pertama di sini kita punya kita punya di sini sebuah buku yang membahas tentang pelanggaran kasus etika profesi ya. Di sini merupakan jurnal yang ditulis oleh Dewi ya, Sri Dewi. Dan di sini ada sebuah studi kasus pada bulan Januari 2016, Uber yang dikenal sebagai salah satu perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang transportasi online terjerat kasus terkait privasi para pengemudi Uber ya. Jadi sesuai dengan soalnya tadi, di sini kita membahas tentang penggunaan data pribadi dan contoh kasus yang dibawakan oleh salah satu jurnal di sini ya mengenai tentang transportasi online yang terjerat kasus privasi para pengemudi Uber ya. Kasus ini berakar pada sistem God View yang digunakan untuk mengetahui lokasi, nomor polisi, nama, serta data pribadi pengemudi yang dapat diakses oleh jajaran eksekutif Uber. Data pribadi pengemudi juga sempat bocor ke pihak ketiga. Uber dianggap terlambat untuk memberitahu pengemudi serta otoritas terkait mengenai kebocoran data pribadi pengemudi ini. Ya, di sini ya. Di sini Schneiderman ya, Jaksa Agung New York menyatakan Kejaksaan New York berkomitmen untuk melindungi privasi konsumen semua produk dan karyawan. Kesepakatan ini bertujuan untuk melindungi informasi pribadi pengemudi Uber dari potensi penyalahgunaan oleh karyawan dan eksekutif Uber. Nah, di sini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh eksekutif dari si perusahaan Uber ini ya. Dia mempunyai kebijakan untuk melindungi informasi pribadi pengemudi Uber dari potensi penyalahgunaan oleh karyawan dan eksekutif Uber. Dengan pernyataan Eric, Uber sepakat untuk membayar denda sebesar 20.000 USD atau dolar Amerika atau sekitar 278 juta rupiah, serta sepakat untuk membatasi akses God View, mengkoordinasi dan mengawasi sistem keamanan dan privasi. Oke, di sini ya. Berdasarkan soal tadi ya, di sini salah satu kasus ya yang dibawa oleh jurnal ya mengenai penyalahgunaan data pribadi ya. Yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya ya. Di sini ya, berdasarkan langkah-langkah yang penulis berikan ada di sini juga ya. Solusi etika profesi sebagai antisipasi terhadap ancaman kerahasiaan data di internet melibatkan tindakan profesional yang bertanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip etika berikut. Yang pertama, komitmen terhadap privasi. Para profesional harus memprioritaskan dan menghormati privasi data pengguna atau klien mereka. Mereka harus berkomitmen untuk melindungi data pribadi dengan tidak mengungkapkan atau memanfaatkan tanpa izin yang sah. Yang kedua, keberlanjutan kepatuhan hukum. Para profesional harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku terkait dengan privasi dan keamanan data. Mereka harus memahami dan mengikuti kebijakan privasi yang relevan, seperti GDPR, General Data Protection Regulation, di Uni Eropa, untuk memastikan perlindungan data yang sesuai. Transplantasi dalam penggunaan data, pengelolaan akses yang bijaksana, dan pelatihan dan kesadaran. Perlindungan terhadap serangan dan ancaman. Dan inilah ya merupakan salah satu langkah-langkah yang disarankan oleh penulis tentang bagaimana prinsip-prinsip etika profesional diterapkan ya dalam sebuah kasus
yang Anda ketahui sebelumnya. Dan itu tadi contoh kasusnya yang mengenai masalah keamanan data para pengemudi Uber, ya. Dan itu tadi jawaban untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem teknologi informasi yang mempengaruhi tenaga kerja. Analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Poin yang kedua, dengan mengacu pada penelitian terakhir, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Oke, di sini kita sudah punya jurnal dengan judul. Nah, ini dia. Judulnya yaitu Entrepreneurship and Quality of Institution. Oke, di dalam jurnal ini di bagian poin pertama, di sini membahas tentang faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait implementasi sistem otomatisasi. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Sistem otomasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. Dan dampaknya pada tenaga kerja. Jadi implementasi sistem otomasi ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa karyawan, menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian kalangan pekerja. Ya. Jadi di sini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa implementasi sistem otomasi tidak merugikan para karyawan dan masyarakat luas. Dan juga di sini seharusnya ada keadilan dan kesetaraan. Jadi sistem otomasi harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang adil dan setara, tanpa diskriminasi terhadap kelompok pekerja tertentu. Dan yang seharusnya dimiliki perusahaan juga transparansi dan komunikasi. Perusahaan harus transparan dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi sistem otomasi dan berkomunikasi secara terbuka dengan para karyawannya. Dan kita lanjut ke bagian poin yang kedua, Poin yang kedua di sini membahas tentang penelitian terkait. Dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Di bagian jurnalnya di sini dijelaskan bagaimana prinsip perusahaan itu, bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Jadi di jurnal ini sudah dijelaskan tentang bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Jadi prinsip bisnis sebagai profesi luhur menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini dapat mempengaruhi keputusan dalam studi kasus ini dengan cara sebagai contohnya seperti mempertimbangkan dampak pada tenaga kerja. Perusahaan ini harus mempertimbangkan dampak implementasi sistem otomasi pada karyawannya dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatif seperti retraining dan redeployment. Dan di sini juga perusahaan perlu memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Jadi keputusan terkait implementasi sistem otomasi harus memprioritaskan kesejahteraan para karyawan dan memastikan bahwa karyawan ini diperlakukan dengan adil dan hormat. Dan juga di sini perusahaan perlu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jadi perusahaan perlu melibatkan para karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi sistem otomasi dan mempertimbangkan masukan mereka. Jadi di sini ada dua pihak yang perlu perlu diperhatikan di sini, yaitu bagian dari perusahaan dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dan yang poin terakhir menjaga kepercayaan publik. Perusahaan harus menjaga kepercayaan publik dengan menerapkan sistem otomasi secara etis dan bertanggung jawab.
Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik ya berdasarkan jurnal ini ya, implementasi sistem teknologi informasi dapat menghadirkan dilema etis bagi perusahaan, terutama ketika sistem tersebut berpotensi menggantikan pekerjaan manusia dengan mempertimbangkan faktor-faktor etis dan menerapkan prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Ya, perusahaan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya kita melanjutkan untuk menjawab soal nomor 3 yaitu penelitian dampak cybercrime. Di sini instruksinya lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional teknologi informasi. Ya. Di poin A, di sini jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Ya, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime terhadap literatur yang Anda telah baca. Oke, di sini ya sudah disediakan beberapa artikel ya. Ini cybercrime as a sustained business. Nah, pada artikel ini ya, pada artikel ini dibahas mengenai ya nah, di sini ya sudah tersedia 3 artikel. Artikel pertama yaitu cybercrime, exploring cybercrime realities and challenge. Ya, jadi temuan setelah artikel ini saya baca, artikel ini memberikan ulasan mendalam tentang cybercrime, termasuk dampaknya yang terus berkembang dan beragam. Dampak cybercrime yang dibahas itu meliputi kerugian finansial, pencurian data pribadi, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Oke, jadi pada artikel ini ya bisa kita lihat di sini bahwa pengertian dari cybercrime itu sendiri ya merupakan tipe-tipe dari cybercrime itu sendiri ada yang disebut sebagai phishing, identity theft, hacking sistem dan website, child pornography, cyber grooming, copyright violation, selling illegal items, dan soliciting producing child pornography. Nah, daftar-daftar dari cybercrime ini sudah tertera pada jurnal ini dan di sini pada soal ya kita disuruh jelaskan temuan minimal dari 3 artikel yang berbeda. Di sini tinjauan buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi dalam penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang Anda telah baca. Oke, kita periksa dulu. Nah, di sini ya, manajemen implication of cybercrime. Cybercrime continues to threaten many business even before the pandemic. Cybercrime was a global threat. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa memang cybercrime ini merupakan ancaman yang bisa berskala global ya. Jadi di sini cybercrime ya perlu kita anggap sebagai masalah yang serius. Nah, di sini di bagian poin countering cybercrime ya. Cybercrime continuously evolve and create new category and type, thus outpacing policy and legislation to prevent cybercrime, given disparity in existing legal frameworks. Nah, di sini ya pengenalan bahwa kategori-kategori dari beberapa kasus cybercrime ya. Untuk mengatasi hal itu, ada beberapa aturan yang bisa dibuat untuk mencegah yang namanya cybercrime. Nah, di sini sudah jelas bahwa cybercrime ya, tindakan-tindakan cybercrime itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Ya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi cybercrime ini adalah menerapkan sistem keamanan cyber yang kuat ya. Dan di sini dijelaskan bahwa peranan dari seorang profesi TI itu ya. Di sini profesional TI dapat merancang dan membangun ya serta memelihara sistem keamanan cyber yang melindungi data dan sistem dari serangan. Ini termasuk penerapan firewall dan enkripsi data. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cybercrime. Jadi tidak hanya secara internal ya, tidak hanya secara internal kita memperkuat sistem, namun juga
secara eksternal kita perlu membangun kesadaran masyarakat tentang bagaimana bahayanya cybercrime dan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dan poin yang ketiga, bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi profesional TI di sini ya tidak hanya memperkuat sistem, namun kita juga bisa membangun kerjasama terhadap para penegak hukum ya, untuk menyelidiki dan menuntut pelaku cybercrime. Jadi setelah kita membangun sistem yang kuat, tentu saja sistem yang kuat ini tidak menghentikan para pelaku dari melakukan tindakan kriminal seperti cybercrime. Dan hal itu ya tentu menjadi masalah, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar memberikan si pelaku ini efek jera agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Tentunya dengan bekerja sama dengan para penegak hukum ya, kita bisa menuntut para pelaku cybercrime. Kita bisa melacak aktivitas waktu mereka, menyiapkan barang bukti, lalu melakukan penuntutan terhadap si pelaku cybercrime ini. Dan di sini ya, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa cybercrime merupakan ancaman serius yang berdampak luas. Jadi profesi TI di sini memiliki peran vital dalam memerangi cybercrime dengan berbagai cara. Dengan keahlian dan kontribusi mereka, dunia digital dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi semua orang. Oke, itulah tadi beberapa jawaban dari soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soalan nomor 4 ya. Di sini soal nomor 4, sintetis etika dan hukum dalam TI. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Di poin pertama, analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dan bagian B, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pimpinan TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Oke, di sini kita sudah punya ya artikelnya. Di sini judul artikelnya adalah General Data Protection Regulation, Protection of Personal Data in an Organization. Nah, pada artikel ini ya, analisis perbandingan pendekatan hukum dua negara. Ya, di negara Indonesia kita tahu ya, kita punya undang-undang, namanya itu adalah Undang-Undang ITE. Ya, pada artikel ini ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik termasuk perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik ya, termasuk kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk melindungi data pribadi. Dan di sini hasil analisisnya, yaitu bagian kelemahannya, Undang-Undang ITE ini dianggap terlalu fokus pada aspek pidana dan kurang memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 masih tergolong baru dan belum banyak diuji di pengadilan. Kekuatannya, salah satu keunggulannya ya, kekuatan dari undang-undang ini. Jadi undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penindakan terhadap pelanggaran privasi dan perlindungan data. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Ya. Kita lanjut ya ke negara kedua, yaitu Singapura. Undang-Undang Personal Data Protection Act atau PDPA. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan data pribadi di Singapura. Kelemahannya, PDPA dianggap terlalu fokus pada sektor swasta dan kurang memperhatikan sektor publik. PDPA memberikan hak yang luas kepada individu untuk mengendalikan data pribadi mereka yang dapat membebani pelaku usaha. Kekuatannya, PDPA memberikan perlindungan dan komprehensif untuk data pribadi individu. PDPA mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi. Nah, sebagai pimpinan TI ya, tanggapan yang bisa saya berikan bahwa mungkin saya akan menanggapi situasi kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data dengan beberapa poin, yaitu seperti mengidentifikasi kelemahan etis ya, melakukan audit privasi dan perlindungan data, dan mungkin saya juga perlu memahami regulasi dan undang-undang yang berlaku, dan juga mungkin menilai praktik pengumpulan dan penggunaan sekaligus penyimpanan data ya. Yang kedua juga mungkin mengembangkan solusi ya untuk masalah tersebut ya, membuat kebijakan privasi dan perlindungan data yang komprehensif.
Dan yang kedua, menerapkan kontrol teknis dan organisasi. Dan mungkin poin yang terakhir ya, melatih karyawan tentang privasi dan perlindungan data. Oh ya, saya tambahkan mungkin menanggapi tentang pelanggaran jika ada yang melanggar ya ini. Mungkin saya akan memberikan apa ya? Ya, menanggapi pelanggaran seperti ini mungkin ya sebagai melakukan sosialisasi terlebih dahulu, seperti memberitahu individu yang terkena dampak. Apa ya? Mungkin jika terjadi pelanggaran seperti ini ya, mungkin saya akan coba memberitahu dulu si korban ini bahwa data pribadinya telah diretas atau disalahgunakan. Dan juga untuk bekerja sama dengan otoritas terkait ya, mematuhi semua persyaratan pelaporan dan investigasi. Jadi mungkin saya akan berencana bekerja dengan badan hukum, dan ya itu memang perlu ya, bekerja sama dengan badan hukum. Dan itulah tadi ya tanggapan saya sebagai pemimpin TI. Oke, selanjutnya ya, soal nomor 5, studi literatur profesi luhur dalam teknik informasi. Teknologi informasi. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri yang saat ini. Oke, kita lanjut ke bagian 5 ya. Di sini sudah kita kumpulkan 2 literatur, yaitu Google Green Data Centers ya. Google Green Data Center, dan juga di sini sebuah jurnal ya. M-Pesa, a case study of critical early adopter, role in rapid adoption of mobile money banking in Kenya. Nah, berdasarkan kedua literatur ini ya, hasil yang saya dapatkan di sini ya, nah di sini konsep profesi luhur TI dan bisnis. Jadi konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis merujuk pada komitmen para profesional TI untuk melampaui tujuan profit semata dan mengedepankan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Para profesional dengan profesi luhur ini ya tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi IT, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi individu, komunitas, dan lingkungan. Nah, di sini kasus yang pertama itu ya, di bagian jurnal tadi, bagi M-Pesa case study of the critical early adopter role in rapid adoption of mobile money banking in Kenya. Jadi studi ini membahas tentang studi kasus M-Pesa, layanan transfer uang mobile di Kenya yang telah memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, konsep profesi luhurnya di sini, para pengembang M-Pesa menunjukkan komitmen mereka untuk menggunakan teknologi untuk kebaikan sosial dengan menciptakan solusi mengatasi hambatan akses keuangan di negara berkembang. Nah, di kasus kedua, ya, di sini berdasarkan jurnal ya, referensi literatur A Case Study of Google Data Center, ya. Di sini studi ini menganalisis strategi Google dalam membangun dan mengoperasikan data center yang berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Para insinyur Google menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dengan merancang dan membangun data center yang hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi ya berdasarkan kedua literatur ini ya, menerapkan prinsip profesi luhur untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua. Industri TI saat ini diwarnai dengan mendominasi perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya fokus pada keuntungan, ya, mengabaikan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan, ya. Jadi ada beberapa poin, ya, kesimpulan, ya, dari hal yang kita berdasarkan hasil analisis kedua jurnal tersebut. Yang pertama, mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, para profesional TI harus fokus pada pengembangan teknologi yang dapat membantu menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan poin selanjutnya, memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Para profesional TI ya harus memastikan bahwa
teknologi yang mereka kembangkan digunakan secara etis dan bertanggung jawab serta tidak merugikan individu atau komunitas. Dan poin selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Para profesional TI harus transparan dalam proses pengembangan dan penggunaan teknologi serta akuntabel atas dampak teknologi tersebut. Dan poin yang terakhir, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Profesional teknologi informasi ini ya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk kebaikan masyarakat bersama. Ya, dengan menerapkan prinsip profesi luhur, para profesional TI dapat berkontribusi dalam menciptakan industri teknologi informasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, itulah tadi jawaban untuk setiap nomor ya untuk soal UTS etika profesi. Saya Muhammad Budi Sri Masdar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.